Halo pemirsa, di tengah gejolak ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, ada satu hal yang pasti, harga emas terus meroket tanpa henti. Masyarakat pun gemas ingin berinvestasi tapi juga cemas mengkhawatirkan harga kebutuhan lainnya yang akan naik. Bersama saya Priska Papila, ya Anda menyaksikan Sindo Sore. Viral di lini masa, belasan narapidana dugem dan diduga sedang pesta narkoba di dalam rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru, Riau. Terkait kasus ini, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Riau mencopot Kepala Rutan Pekanbaru dari jabatannya. Sama yang sama. Dalam rekaman video yang berdurasi 26 detik, terlihat sejumlah napi titipan kejaksaan kasus narkoba ini sedang asik berjoget, diiringi musik DJ yang diputar keras di dalam rutan kelas 1 Pekanbaru. Di hadapan mereka tampak botol minuman keras dan benda yang diduga sebagai alat hisap sabu. Pihak kantor wilayah Ditjen Paskanwil Riau membenarkan bahwa peristiwa ini terjadi di dalam rutan kelas 1 Pekanbaru. 14 orang tahanan dan narapidana sudah diperiksa secara intensif oleh tim gabungan. Buntut dari video viral ini, Kepala Kantor Kepala Ditjen Paskanwil Riau mencopot Kepala Rutan kelas 1 Pekanbaru dan Kepala Keamanan Rutan. Saat ini keduanya sedang menjalani pemeriksaan intensif di kantor wilayah Ditjen Pas Riau Pekanbaru. Di desa baru narapidana sebanyak 14 orang. Kan karena yang bertanggung jawab itu adalah Pak Karutan dan KPR, Kepala Pengamanan. Juga hukum itu terperiksa periksa, sementara mereka berdua bebas. Dan ditunjuk biasanya adalah Nimrod Berangkotan. Belum, saya mau ada Zoom. Ya, jadi Zoom dengan Jakarta itu sih kayak. 14 narapidana dalam rekaman video ini dipindahkan ke tahanan isolasi lapas kelas 2 Pekanbaru dan mereka tidak akan mendapatkan remisi hukuman. Pihak kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Riau akan melakukan penyelidikan terkait narkoba yang didapat oleh para napi ini. Pemirsa, kericuhan terjadi jelang dimulainya sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Kamis pagi. Kericuhan dipicu dari tudingan pihak Hasto yang menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir dalam ruang sidang. Namun orang-orang tersebut menolak disebut penyusup dan melawan karena mereka dilarang menyaksikan persidangan. Untuk menghindari aksi yang tak diinginkan, mereka pun kemudian langsung digiring keluar. Keributan tidak berhenti di dalam ruang sidang. Di luar ruang sidang, sejumlah petugas kepolisian juga turut mengamankan pihak-pihak yang diduga penyusup tersebut. Meski sempat diwarnai keributan, sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang beragendakan pemeriksaan para saksi tetap berjalan. Ini betul, ya kan gini, bahwa sidang Hasto Kristianto ini adalah sidang yang terbuka. Siapapun yang mau datang menonton dipersilahkan, ya. Tapi yang kami dapatkan adalah penyusup, ya, penyusup dari pihak lawan. Mereka menggunakan kaos yang provokatif, kemudian kaosnya itu juga di luarnya itu dipakai ke meja lain. Jadi mereka menyusup, ya, menyelundup, menyusup, dan itu menurut kami sebuah tindakan yang tidak benar, ya, karena bisa memancing, bisa memprovokasi, karena juga di dalam banyak massa dari PDI Perjuangan, dari Satgas. Kalau ini dibiarkan bisa akan terjadi keributan. Makanya kami melakukan antisipasi, berkoordinasi dengan Pamdal dan juga kepada bapak-bapak kepolisian di sini untuk mengeluarkan mereka, melepaskan kaosnya mereka. Kalau mereka mau datang silakan, karena ini adalah sidang terbuka. Tapi tolong jangan pakai cara-cara provokatif, jangan pakai cara-cara yang bisa mengadu domba, yang bisa memancing keributan. Kalau mau datang baik-baik silakan. Kita tidak pernah melarang siapapun untuk datang kepada pengadilannya Sekjen PDI Perjuangan. Demikian. Pemirsa, mantan Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan hadir sebagai saksi dalam persidangan Sekretaris Jenderal PDIP
Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu untuk Harun Masiku. Setelah nota keberatan ditolak oleh Majelis Hakim, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang pemeriksaan kasus suap Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu untuk Harun Masiku, di mana jaksa penuntut umum sebelumnya memanggil 3 saksi untuk dimintai keterangan dalam persidangan. 2 saksi yaitu mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan hadir di persidangan dalam kasus yang menjerat Hasto. Sedangkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina tidak hadir di persidangan karena alasan sakit. Dalam kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Wahyu Setiawan mengaku tidak mengetahui sumber uang terkait suap kepengurusan pergantian antar waktu ex-kader PDIP Harun Masiku. Satu hal yang kita bisa pastikan bahwa Wahyu tidak menerangkan ada uang berasal dari Mas Hasto. Itu yang pokok. Kemudian yang kedua, meskipun Wahyu diperiksa untuk obstruction of justice, yang sayangnya tidak ditanya oleh JPU tadi, tapi ternyata dia juga nggak tahu menau tentang apa yang dilakukan oleh Pak Hasto terkait dengan obstruction of justice ini. Kita nggak tahu, ya, kalau saya terus terang saya nggak mengerti mengapa mereka jadikan dan paksakan, ya, sangkaan dan dakwaan obstruction of justice, bahkan ini menjadi dakwaan pertama. Sebelumnya Hasto Kristianto didakwa menghalangi penyidikan kasus buronan Harun Masiku dan menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Elit PDI Perjuangan itu mengklaim dirinya sebagai korban kriminalisasi dan tahanan politik. Tepat di malam Natal 24 Desember 2025, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Hasto disebut menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI fraksi PDIP. Selain itu, Hasto juga diduga membantu buronan Harun Masiku melarikan diri dari perburuan KPK. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku menenggelamkan ponselnya ke dalam air dan bersembunyi di markas PDIP. Untuk melengkapi barang bukti, KPK juga menggeledah kediaman Hasto di Bekasi, Jawa Barat. Selain Hasto, KPK juga menetapkan staf Hasto yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka suap. Tak terima dijadikan tersangka, Hasto mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim menolak pra-peradilan Hasto sehingga status tersangka Hasto tetap sah. Kasus Hasto pun memasuki babak baru. Kasusnya kini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam dakwaannya, jaksa KPK menyebut Hasto terbukti menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dokter kandungan yang diduga mencabuli pasiennya saat USG di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat kini telah menyandang status tersangka. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku.
Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalamin atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangkan klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini. Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Belum usai kasus dokter cabul di Bandung dan Garut, muncul satu lagi dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum dokter di Malang, Jawa Timur. Kasus ini viral setelah kronologinya diungkap selebgram asal Bandung di media sosial. Dugaan pelecehan seksual dokter terhadap pasiennya kembali ramai di media sosial. Oknum dokter salah satu rumah sakit swasta elit di Kota Malang, Jawa Timur diduga melakukan tindakan susila. Hal ini diunggah selebgram asal Bandung berinisial Q yang berisi kronologis dugaan pelecehan oknum dokter Persada Hospital Blimbing, Kota Malang. Modusnya, pasien diminta membuka pakaian hingga telanjang untuk melakukan pemeriksaan detak jantung. Bukannya diperiksa, korban justru dilecehkan dan direkam foto dan video. Oknum dokter bahkan sempat berada di dalam kamar korban hingga 1 jam. Menurut kuasa hukum, peristiwa yang membuat trauma ini terjadi 28 September 2022 lalu dan korban baru berani mengunggahnya di media sosial. Kita secepatnya akan ngambil langkah hukum ya, pidana, karena kita duga dokter ini telah melanggar undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Adanya relasi kuasa ya, adanya mungkin muslihat. Pihak Persada Hospital belum bersedia memberikan keterangan terkait oknum dokter terduga pelaku pelecehan seksual. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang memastikan jika terbukti melakukan pelanggaran, oknum dokter akan diberikan sanksi sesuai aturan. Baru munculnya tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan termasuk penjatuhan sanksi. Menurut psikolog forensik Reza Indragiri, pentingnya pengawasan dari berbagai pihak terkait untuk mencegah perilaku menyimpang dari oknum dokter. Kondisi psikologis manusia itu dinamis. Kadang baik, kadang buruk, kadang normal, kadang abnormal, kadang tinggi, kadang rendah, kadang stabil, kadang tidak stabil. Tapi pada pengawasannya, seseorang yang merasa diawasi terus-menerus, seakan-akan ada CCTV yang selalu memelototi tindak tanduknya, itu yang akan memunculkan kesadaran bagi individu yang bersangkutan untuk mengendalikan perilakunya. Tim Liputan iNews. Lisa Mariana di depan publik, kuasa hukum Ridwan Kamil buka suara. Tim kuasa hukum RK menyebut ada apa yang disampaikan oleh Lisa terkait skandalnya dengan Ridwan Kamil merupakan gosip murahan dan sesat. Kami menganggap itu gosip-gosip ya. Gosip-gosip murahan dan gosip-gosip yang sesat gitu loh. Kenapa? Kan Pak RK sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak pernah berhubungan dengan apapun dengan yang namanya LM. Itu jelas. Sehingga bagaimana mungkin apa yang disampaikan tadi gitu loh. Jadi sekali lagi kami membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh
LM dan kuasa hukumnya. Tentunya ada upaya-upaya hukum yang kami akan lakukan. Tentunya sudah nanti akan kami sampaikan langkah-langkahnya. Sampai saat ini semuanya dalam kondisi kami siap untuk melakukan langkah-langkah itu gitu loh. Jadi dalam waktu dekat tentunya akan kami lakukan upaya-upaya hukum yang akan kami sampaikan kepada masyarakat nanti, Mbak. Tentu itu postingan-postingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami sampaikan bahwa Pak RK itu tidak bertanggung jawab terhadap postingan-postingan, komentar-komentar yang muncul dari akun tersebut gitu loh. Jadi kami duga memang itu akun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Mbak. Akhir Maret lalu, media sosial gempar atas status selebgram Lisa Mariana. Lisa menyebut memiliki anak dari Ridwan Kamil dan menuntut pertanggungjawaban dari mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Inilah potongan status milik selebgram sekaligus model majalah dewasa Lisa Mariana di media sosial Instagram. Dalam keterangannya, Lisa Mariana meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, Lisa Mariana juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Melalui tim kuasa hukumnya, Lisa pun meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil dari hubungan gelap LM dengan Ridwan Kamil. Hubungan ini kan mereka berdua sendiri. Ada pembicaraan mereka pribadi, internal yang enggak pernah saya sebagai kuasa hukumnya pun ada yang tidak semua dibicarakan. Cuman kembali lagi, ya kita sebagai laki ya boys will be boys. Laki-laki cuma bisa dipegang dengan omongannya, ya udah jalanin seperti itu. Ya itu apa Pak? Komitmen itu apa? Ya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nggak dari klien abang? Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain ya itu. Mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, digayakan kalau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal mereka berbicara bagaimana future ke depan. Menanggapi tuduhan ini, Ridwan Kamil memberikan klarifikasi terkait pernyataan Lisa Mariana di akun media sosial pribadinya. Ridwan Kamil pun menyebut tuduhan Lisa adalah fitnah keji bermotif ekonomi. RK menyebut hanya pernah bertemu Lisa sebanyak 1 kali untuk urusan bantuan biaya pendidikan. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim Lisa yang menyebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kami seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata atau adanya permintaan dari penyidik ya. Namun demikian, kalau kedua belah pihak sepakat, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkanlah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Sementara itu, Jumat sore Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik. Lisa menegaskan memiliki hubungan khusus dengan Ridwan Kamil dan yakin 100% bahwa mantan Gubernur Jawa Barat tersebut adalah ayah dari anak kandungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir. Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama yang dibahas yakni upaya Indonesia dalam melakukan negosiasi terkait pengenaan tarif perdagangan oleh Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir. Keduanya membahas berbagai isu penting terkait hubungan bilateral kedua negara, termasuk tarif impor hingga perekonomian global.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama yang dibahas yaitu upaya Indonesia dalam melakukan negosiasi terkait pengenaan tarif perdagangan oleh Amerika Serikat. Di mana Indonesia menjadi satu dari 57 negara yang terkena tarif resiprokal Trump dengan besaran 32%. Sri Mulyani menekankan pentingnya diskusi terbuka untuk mencapai solusi yang adil bagi kepentingan ekonomi kedua negara dan dunia. Selain isu perdagangan, Sri Mulyani juga menjelaskan mengenai desain anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 yang disampaikan untuk mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya APBN 2025 dirancang untuk mewujudkan berbagai program pro rakyat seperti makan bergizi gratis, perlindungan sosial, dan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat. Adapun Sri Mulyani menyebut pertemuan tersebut sebagai diskusi yang sangat produktif dan mengucapkan terima kasih kepada Dubes Kamala atas kerjasama yang baik. Itu Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pertemuan antara kedua Menteri Luar Negeri ini terjadi pada tanggal 16 April 2025. Keduanya bertemu untuk membahas sejumlah isu ekonomi dan geopolitik. Salah satunya adalah terkait tarif impor Amerika Serikat. Indonesia pun mengundang Amerika Serikat untuk berinvestasi di sektor mineral kritis seperti nikel. Menlu Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri pertama ASEAN yang diterima Menlu Amerika Serikat di Washington DC. Buat kita semua teman-teman media cetak elektronik, tadi baru saja Bapak Presiden. Selain Menlu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjadi negosiator tarif impor baru Amerika Serikat. Erlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat. Salah satunya dengan peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemirsa, harga emas antam logam mulia hari ini kembali mencetak rekor usai naik Rp32.000 atau semakin mendekati level Rp2 juta per gramnya. Per 17 April, harga emas naik Rp32.000 menjadi Rp1.975.000 per gram. Kenaikan tersebut membuat emas mendekati level Rp2 juta per gram. Dalam sepekan terakhir, pergerakan emas antam terpantau berada di rentang Rp1.846.000 hingga Rp1.975.000 per gram. Untuk buyback, harga emas antam ikut mengalami kenaikan sebesar Rp32.000 dan berada di level Rp1.824.000 per gramnya. Harga emas semakin tidak terbendung dan kembali memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa, menembus level psikologis $3.300 Amerika per ons. Meningkatnya kekhawatiran atas eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China disebut menjadi sentimen utama berlanjutnya kenaikan harga emas. Harga emas makin tak terbendung dan kembali memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. Pada Rabu 16 April 2025, emas menembus level psikologis $3.300 Amerika per ons. Hal itu seiring meningkatnya kekhawatiran atas eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Harga emas juga ditopang pelemahan dolar Amerika Serikat yang mendorong investor beralih ke aset safe haven. Harga emas spot melonjak 3,1% menjadi $3.327 per troy ons. Setelah sebelumnya menembus rekor tertinggi di level $3.342. Sementara itu kontrak berjangka emas juga melejit 3,3% ke level 3.324. Terkait eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, situasi memanas setelah Presiden Donald Trump menyatakan penyidikan atas potensi penerapan tarif terhadap seluruh impor mineral penting ke Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menekan China dalam sengketa dagang. Langkah ini semakin memperburuk hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia dan memicu kekhawatiran pasar global. Ketegangan tersebut membuat para investor menarik dana dari aset beresiko dan mengalihkan ke instrumen lindung nilai seperti emas. Di sisi lain, pelemahan dolar Amerika Serikat yang mendekati level terendah dalam 3 tahun terakhir ikut mendorong permintaan emas.
Sebagai catatan, sejak awal tahun 2025, harga emas telah melesat hampir $700, ditopang oleh kombinasi konflik tarif, ekspektasi pemangkasan suku bunga, serta pembelian agresif oleh Bank Sentral. Untuk membahas semakin melambungnya harga emas, sudah bersama kami Etika Karyani, Direktur Riset Ekonomi Digital dan Jasa Keuangan Core Indonesia, dan Perencana Keuangan Safir Sendok. Selamat sore Bu Etika, Mas Safir. Selamat sore, Mas Safir. Selamat sore. Ya, saya mungkin ke Ibu Etika dulu. Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan harga emas ini tembus hampir 2 juta rupiah per gram? Apakah ini sesuatu yang normal di tengah kondisi saat ini atau bagaimana melihatnya? Ya, makasih. Jadi kalau kita lihat tadi harga emas tuh, mohon maaf suaranya saya agak ini sana. Harga emas itu menembus 2 juta per gram, dan ini diprediksikan banyak analis mengatakan sampai 2,4 juta per gram pada akhir tahun 2025 ini. 2.400.000 Ibu ya di akhir tahun ini prediksinya? Ya, diprediksikan 2,4 juta. Baik. Dan sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, terutama tadi isu mengenai ketegangan geopolitik dan trade war. Konflik ini juga kayaknya belum berakhir. Sampai terakhir Trump menetapkan 245% gitu ya. Menjadi meningkatkan ketidakpastian global. Hal ini mendorong investor untuk mencari aset aman seperti emas. Dan kalau kita lihat juga kondisi Amerika, ini diprediksikan juga akan terjadi lonjakan inflasi global akibat dari perang tarif ini. Dan ini meningkatkan permintaan emas sebagai hedging fund. Jadi sebagai lindung nilai terhadap penurunan daya beli mata uang. Kemudian ada kekhawatiran akan resesi juga membuat investor itu beralih ke emas. Yang lainnya mungkin bisa jadi dari, kalau kita lihat permintaan itu sebenarnya bukan hanya dari investor individu, ada juga bank sentral. Jadi permintaan emas itu meningkat, tidak hanya dari investor individu, tapi juga dari bank sentral. Di berbagai negara itu sudah menambah cadangan emas mereka sebagai diversifikasi aset. Dan terakhir mau saya sampaikan adalah, analis tadi memprediksi kalau di Indonesia itu 2,4 juta di akhir tahun. Nah, analis beberapa memprediksi itu harga emas dunia itu bisa mencapai, kalau sekarang 3.300, bisa jadi sampai 4.000 US dollar per troy ounce pada tahun 2025 yang akan berdampak pada harga emas nanti domestik Indonesia. Gitu Pak Mariska. Baik, kalau begitu saya ke Mas Safir. Mas Safir, kalau dengan harga emas yang sekarang 2 juta, kemudian tadi ada prediksi bahwa harga emas nanti di akhir tahun ini bisa sampai 2,4 juta. Apakah saat ini menjadi waktu yang tepat untuk menjual emas atau justru beli aja nih tetap? Iya, saya sendiri selalu berpendapat bahwa emas itu adalah semacam aset pelindung nilai. Jadi aset pelindung nilai di mana kalau kita punya rupiah dan kita tidak ingin rupiah kita termakan sama inflasi dan lain sebagainya, maka emas bisa menjadi salah satu aset utama yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Nah, yang lucunya Mbak adalah bahwa banyak orang membeli emas itu bukan untuk itu, tapi ketika dia beli emas harga tertentu, kemudian nanti ketika harganya naik dia jual ya. Apalagi kalau ada godaan-godaan barang konsumtif yang juga menarik, dia jual emasnya untuk dia belikan barang konsumtif. Jadi saya selalu bilang begini, nomor satu, kalau Anda membeli emas untuk dijual kembali, maka beli emas sekarang mungkin agak sedikit berisiko karena kenaikan harga yang terjadi sekarang lebih disebabkan karena kekhawatiran. Jadi meningkatnya permintaan karena adanya kekhawatiran. Begitu nanti perang dagang mungkin selesai, situasi mereda dan lain sebagainya, dia bisa saja turun lagi. Jadi kalau Anda berpikir untuk membeli dan dijual lagi, mungkin ini bukan yang pas dan bukan saatnya membeli ya. Kenapa? Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau orang itu merasa bahwa saya tidak berniat untuk jual beli ya. Saya beli karena memang ini ada uang nganggur di bank. Jangan lupa ketika dia pakai uang nganggur di bank, dia mungkin awalnya niatnya tidak untuk dijual belikan lagi emas ya, tapi ketika besok-besok dia perlu uangnya dan dia ambil juga dari situ. Apalagi kadang-kadang banyak orang pakai uang panas Mbak. Artinya apa uang panas? Uang yang seharusnya buat dia bayar sekolah bulan depan. Apalagi kalau kita di Indonesia, jangan lupa kita habis gajian 1 Maret kemarin, kemudian ada lebaran, kemudian gajian lagi 1 April. Besar kemungkinan orang ngambil uangnya di bank adalah dari gaji dia yang belum habis 1 April itu kan. Udah gaji dia belum habis, THR dia mungkin
mungkin masih ada sisa, dia pakailah dulu untuk dibelikan emas. Tapi ketika nanti dia butuh bayar pengeluaran, dia jual lagi emasnya. Jadi kalau untuk dijual lagi, saya tidak menyarankan untuk dibeli sekarang. Tapi kalau dia membeli emas tidak untuk dijual lagi selamanya sebagai aset pelindung nilai, maka harga berapapun beli aja. Termasuk ketika harganya seperti sekarang ya. Tapi ketika harga turun beli, harga naik ya beli juga. Sekali lagi, untuk diperjualbelikan saya tidak sarankan untuk dibeli ya, karena besar kemungkinan belum 2-3 tahun orang udah jual lagi. Tapi kalau untuk dipegang lagi selamanya untuk diwariskan ke anak, beli saja nggak apa-apa. Oke, tapi sebenarnya Mas Safir, kalau menurut Anda sebagai perencana keuangan, itu bagaimana sih sebenarnya cara memperlakukan emas sebagai investasi yang aman begitu? Ya, nomor satu adalah pertimbangkan yang namanya emas. Tentunya ada emas batangan, ada yang emas perhiasan. Ya, fokus pada emas batangan. Karena seperti yang Anda tahu lah Mbak, kalau emas perhiasan tuh ada nomor satu, ada modelnya, kemudian kadarnya tidak seperti emas batangan. Kalau emas batangan kan 9999. Kalau emas perhiasan kan dia ada campuran juga seperti itu. Kemudian jangan lupa pada emas perhiasan ada ongkosnya juga. Itu pertama, fokus pada emas batangan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rutin miliki mindset tambah gram setiap bulan, menambah gram setiap bulan. Jadi miliki mindset bahwa saya beli ini bukan untuk cari cuan. Karena kalau mau cari cuan Anda bisa lakukan di saham Mbak. Saham harganya lagi pada jatuh sekarang gitu ya. Masuk sekarang itu bagus sekali. Dan banyak orang bilang sebetulnya hujan emas di saham adalah ketika harga-harga lagi pada jatuh. Itu hujan emas ya, kita masuk pada harga murah misalnya. Jadi banyak perusahaan bagus yang dijual sahamnya dengan harga murah. Jadi nomor 2 adalah fokus untuk menambah gramnya setiap bulan. Pikirkan itu, yaitu yang kedua. Kemudian ketiga adalah ini biasanya pertimbangannya Mbak, ada pecahan besar, ada pecahan kecil. Kalau kita bicara fisik, makin besar pecahannya, makin murah harga per gramnya, makin kecil pecahannya, makin mahal harga per gramnya. Jadi tergantung kemampuan kita seberapa banyak. Kemudian keempat Mbak adalah kadang-kadang untuk menghindari ngantri-ngantri di tempat penjualan emas, kita mungkin bisa pertimbangkan produk-produk seperti cicil emas. Nah, cicil emas ini menarik Mbak. Kenapa? Karena pada cicil emas yang kita lakukan adalah kita membeli jumlah gram tertentu pada harga tertentu, kita lock, kita kunci, kemudian kita cicil katakan selama 6 bulan ke depan misalnya. Setelah 6 bulan ke depan kalau lunas baru emasnya jadi milik kita. Memang akan jadi lebih mahal, tapi ini cara buat kita yang mungkin ingin membeli jumlah gram tertentu, tapi uangnya tidak siap untuk kita beli cash, ya sudah, kita bisa pertimbangkan produk-produk seperti cicil emas. Ini bisa dipertimbangkan, Mbak. Itu harganya tetap lebih menguntungkan daripada beli gram dalam jumlah kecil ya, Mas Safir? Oh iya, makin besar pecahannya, makin murah harga per gramnya. Plus memang kalau kita belinya cicil, memang jadinya lebih mahal kalau kita beli cash. Tapi dibanding kenaikannya nanti selama berbulan-bulan ke depan, dalam jangka panjang pelan-pelan dia biasanya kenaikannya akan lebih tinggi daripada beban biaya yang harus kita bayarkan karena kita mencicil itu tadi. Baik, sebelum kita lanjutkan sesi dialog, kita akan simak bersama informasi berikut ini. Tingginya harga logam mulia antam yang mencapai hampir 2 juta rupiah per gram tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk tetap berburu emas. Kondisi tersebut membuat persediaan emas mulia di sejumlah toko emas ludes dibeli oleh konsumen. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tak menentu akibat kebijakan pajak impor nasional dan juga Amerika Serikat, membuat harga emas mulia tembus di angka Rp1.979.000 per gram. Kendati begitu, volume penjualan emas di sejumlah toko emas justru ikut mengalami peningkatan. Seperti halnya yang terjadi di pusat pembelian emas Cikini Gold Center, Menteng, Jakarta Pusat. Hampir rata-rata toko emas kehabisan stok emas mulia antam. Banyaknya warga yang berburu emas diduga karena keyakinan masih akan melambungnya harga emas. Sehingga aksi berburu emas sengaja dilakukan sebagai investasi jangka pendek ketika harga emas kian meroket. Adapun pecahan logam mulia yang paling banyak diminati masyarakat ialah emas logam mulia dengan varian 5 gram hingga 10 gram. Jadi sini dinilai paling ideal untuk investasi jangka menengah maupun sebagai bentuk tabungan. Oke, untuk stok saat ini di Raja Emas Indonesia 0,5 gram sudah kosong sampai dengan kepingan besar 100 gram. Jadi yang tersedia saat ini hanya gift series aja. Kalau minat dari habis lebaran itu luar biasa tinggi ya. Jadi makanya stoknya kosong terus.
Fenomena berbondong-bondong membeli emas, masyarakat pun dihimbau agar selalu waspada saat membeli emas dengan tidak tergiur harga murah agar tidak tertipu dengan emas palsu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kembali ke sesi dialog pemirsa, saya ke Bu Etika. Bu Etika, tadi Ibu sempat sebutkan bahwa harga emas diprediksi akan menyentuh 2,4 juta di akhir tahun ini. Adakah kemungkinan di hari-hari tertentu atau di momen-momen tertentu di sepanjang tahun ini harga emas itu turun dari yang sekarang, harga sekarang begitu? Emas ini sangat mungkin berlanjut sampai jangka menengah hingga jangka panjang gitu ya. Ini didorong tadi ketidakpastian global dan permintaan yang terus tumbuh. Tapi bisa jadi akan terkoreksi dalam jangka pendek, terutama karena ada profit taking. Tapi artinya kalau dengan profit taking ini ada kemungkinan turun. Dan kalau kita lihat di sini, kita lihat tadi potensi ketidakpastian global ini sampai sekarang belum berakhir. Artinya karena ada ancaman resesi di Amerika Serikat dan Eropa, ini masih terus membayangi. Ketergantungan terhadap dolar dengan istilah de-dolarisasi ini, itu mendorong banyak negara mencari cadangan alternatif seperti emas. Jadi memang trennya itu ke menengah bancang itu masih terus naik, walaupun tadi ada koreksi. Dan kalau kita lihat kembali lagi ke kondisi bahwa geopolitik dan krisis global, krisis Ukraina belum selesai. Di Timur Tengah, kemudian tadi konflik trade war antara China dan Taiwan dan Amerika. Ini menciptakan ketidakpastian dan emas tadi dikatakan bahwa tetap menjadi safe haven, tetap diminati. Ini akan mendorong terus kemudian naik. Dan kalau kita lihat juga harga emas dunia, tadi kan saat ini berkisar di atas 2.350 per troy ounce. Dan ini masih polanya masih terbentuk, trennya naik. Jadi memang kalaupun misalnya terkoreksi ada profit taking, tapi ke depan antara jangka menengah, jangka panjang ini kayaknya sepertinya masih terus berlanjut. Gitu. Baik, saya ke Mas Safir. Mas Safir, kalau seandainya ada masyarakat nih yang sedang nonton mungkin dengan harga tinggi seperti saat ini pun tetap mau membeli emas begitu, apa yang sebaiknya perlu diperhatikan? Nomor satu adalah ketika membeli emas pastikan uangnya adalah uang dingin ya, uangnya adalah uang dingin. Uangnya itu adalah uang yang jelas tidak akan dia pakai dalam waktu cukup panjang seperti itu. Atau misalnya kalau uangnya adalah uang nganggur dan dia yakin bahwa itu adalah uang dingin, dia harus janji bahwa walaupun dia yakin bahwa itu adalah uang dingin, dia harus janji bahwa dia tidak akan pakai uang itu dalam 12 bulan ke depan. Gitu ya. Karena banyak orang bilang ini uang dingin kok, ada HP baru, dia jual emasnya, dia beli HP barunya. Ada sofa baru, dia jual emasnya, dia beli sofa barunya dan lain sebagainya. Dan banyak sekali kemungkinan yang terjadi adalah bahwa yang ngantri-ngantri sekarang ini banyak di antara mereka yang sebetulnya kadang-kadang FOMO juga ya, lihat orang di situ ngantri, mereka ikut ngantri, lihat tetangga ngantri, mereka ikut ngantri, lihat para obrolan di ibu-ibu sekolah anak misalnya pada ngobrol, emas naik, akhirnya pada ikut-ikutan, pada ngantri semua seperti itu. Ini sebetulnya agak berbahaya sebetulnya. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah FOMO, maka dia akan ngambil uang panas ketika dia membeli emas, itu sebetulnya tidak boleh. Jadi pertama adalah kalau memang dia ingin membeli emas, pastikan uangnya adalah uang dingin, itu pertama. Kemudian kedua adalah sebisa mungkin niatkan untuk pegang emas itu selamanya dan jangan dijual kalau super kepepet. Kalau nggak kepepet sekali atau super kepepet sekali baru dijual. Kalau nggak kepepet ya tidak usah dijual sama sekali. Kemudian yang ketiga, mengenai jumlah yang sebaiknya dibeli setiap bulan. Ini saran saya. Banyak di antara kita yang kepingin beli emas dalam jumlah gram yang besar setiap bulan, tapi ujung-ujungnya kadang-kadang merepotkan diri kita sendiri. Kadang-kadang dengan kita membeli emas terlalu banyak tiap bulan, kadang-kadang mungkin kita jadi susah bayar sekolah, susah beli bahan makanan dan lain sebagainya. Pastikan jumlah gram yang kita beli setiap bulan itu besaran angka rupiah yang kita habiskan tidak sampai merepotkan kita untuk bayar sekolah anak lah, ini itu belanja ini itu dan lain sebagainya. Tapi juga tidak terlalu kecil sehingga kita merasa bahwa ini kok kayaknya nggak berasa ya, belinya kecil banget.
Dan kadang-kadang kita juga pastikan bahwa mungkin rasanya sekarang jumlah gram yang kita beli kecil, tapi lama-lama jumlah yang kita beli, jumlah gram yang kita beli, walaupun angkanya sama Mbak, tapi rupiahnya meningkat terus dalam jangka panjang loh ya. Dan selalu pastikan bahwa ketika membeli emas pilihannya dua, ini dia, bisa batangan, bisa digital. Nah bedanya adalah pada digital itu tidak ada aturan harga per gram tergantung jumlah pecahan yang kita beli. Pada fisik misalnya, makin besar pecahannya, makin murah harga per gramnya, makin kecil pecahannya, makin mahal harga per gramnya. Tapi pada emas digital nggak ada seperti itu. Adanya adalah harga per gram sebesar sekian. Nah kalau Anda tidak mau ngantri-ngantri seperti yang terjadi sekarang, beli saja dulu emasnya secara digital. Nanti kalau uangnya atau jumlah gramnya sudah terkumpul sebesar yang Anda inginkan, kirimkan untuk minta dalam bentuk fisik dengan menambah beberapa puluh ribu rupiah saja. Ya. Baik, terima kasih Ibu Etika Mas Safir sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Pemirsa, sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI mendatangi kantor Kementerian HAM di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk audiensi dalam mencari hak dan keadilan usai menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan selama bekerja. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih 10. Nah terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya jerat, karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu pihak Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Sementara itu pihak Taman Safari Indonesia membantah adanya eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak Taman Safari juga menambahkan menjalankan kegiatan usaha dengan kepatuhan hukum serta etika bisnis yang bertanggung jawab. Dari Jakarta, dari Hamisa Zangbakti, iNews melaporkan. Sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia mendatangi kantor Kementerian HAM. Mereka mengadu serta mencari keadilan terkait dugaan menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja di OCI. Seperti apa yang akan dilakukan ke depannya oleh pemerintah, Kementerian HAM serta Kementerian PPPA dalam dugaan penyiksaan eksploitasi kekerasan terhadap pekerja sirkus ini? Sudah bersama kami Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto. Selamat sore Pak Mugi. Selamat malam untuk Pak Mugi di Sulawesi. Ya. Ya, Bapak ini sudah sampai di mana Pak kelanjutan penindakan atau update dari kasus eksploitasi mantan pemain OCI ini? Baik, jadi kemarin setelah kami menerima ibu-ibu
di kantor kami pada hari Selasa yang didampingi oleh para pengacaranya, kami kemudian melakukan pendalaman, Mbak Priska. Jadi kami menganalisis dari cerita-cerita mereka, bentuk-bentuk kekerasan yang mereka lakukan. Nah, kalau itu benar, apa yang mereka alami sejak awal-awal mereka bergabung di sana pada tahun 70-an ya, sampai tahun 90-an, maka Kementerian Hak Asasi Manusia merasa sangat prihatin ya, sangat prihatin dan menyesalkan kok tindakan seperti yang diceritakan itu sampai terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam proses tersebut, pendalaman tersebut, kami merasa perlu untuk mendapatkan informasi dari pihak lain, utamanya adalah dari pihak yang kemarin diadukan kepada kami. Dari pihak ya Oriental Circus Indonesia, dari Taman Safari Indonesia, itu yang mereka sebut ketika bertemu dengan kami. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, kira-kira minggu depan, kita bisa bertemu dengan teman-teman dari TSI dan OCI. Seperti itu. Sejauh ini belum ada komentar atau respon dari pihak OCI maupun Taman Safari, Pak? Kepada kami belum mendapatkan komunikasi, informasi dari mereka, tetapi dari Kementerian PPPA, karena kami juga koordinasi dengan Kementerian PPPA, sudah ada komunikasi dan rencananya nanti kami akan bersama-sama Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Kementerian PPPA akan bertemu dengan pihak dari Taman Safari Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa mendengarkan informasi dari mereka sehingga kita dapat data-data informasi yang lebih menyeluruh, lebih holistik sehingga kita bisa mencari titik temu, mencari penyelesaian yang baik, yang adil dan menyeluruh. Karena menurut kami memang harus segera diselesaikan, Mbak Priska, terutama yang pertama misalnya aspek psikologis. Ini korban mengalami pengalaman seperti itu untuk waktu yang sangat lama dan kalau dari informasi kemarin ini kan juga belum ada proses intervensi untuk memulihkan kesehatan psikologis. Maksud saya adalah trauma yang mereka alami. Makanya kemarin ketika bertemu dengan kami, ibu-ibu itu juga sangat berat. Jadi saya membayangkan itu rasa traumanya sangat kuat ya, sehingga mereka menangis, berhenti bercerita, tidak bisa berbicara. Makanya kemarin juga kami sampaikan ke mereka, kami minta maaf karena harus meminta mereka bercerita lagi, menceritakan lagi tentang pengalaman traumatik mereka. Karena kami ingin mendapatkan informasi langsung dari mereka dan tidak hanya dari informasi yang beredar di media. Namun demikian, ya kita harus tidak bisa parsial, ingin mendapatkan informasi dari pihak lain sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama, Mbak, soal aspek trauma yang harus segera dipulihkan. Kemudian ada hal lain yang menurut kami juga sangat penting untuk bisa dicarikan jalan keluarnya, yaitu hak mereka untuk mengetahui identitas mereka. Ya, untuk mengetahui siapa sebetulnya orang tua mereka, karena beberapa dari mereka itu diambil ketika mereka kecil. Jadi mereka tidak tahu orang tuanya itu siapa, ada di mana. Beberapa sudah bertemu dengan orang tuanya, bisa tracking, tapi beberapa yang lain kemarin menyatakan belum mengetahui dan belum pernah ketemu orang tua mereka yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga yang penting juga, Mbak, kenapa Kementerian Hak Asasi Manusia menganggap persoalan ini penting adalah supaya apa yang diceritakan oleh ibu-ibu kemarin yang datang ke Kementerian HAM, karena kebetulan yang datang ke Kementerian HAM kemarin itu semuanya perempuan, semuanya ibu-ibu. Bagaimana memastikan supaya hal itu tidak terjadi lagi. Jadi kami sungguh berharap peristiwa seperti itu kalau memang benar itu tidak terjadi. Jadi langkah-langkah itu yang akan dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, termasuk berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk Komnas HAM, kemudian pihak
kepolisian. Tapi sebelum itu semua, kami sangat ingin bertemu dengan pihak Taman Safari Indonesia dan Oriental Circus Indonesia. Ya, Bapak tadi sempat menyebut tentang bantuan bagi korban atau pendampingan bagi korban karena terkait psikologis mereka yang sangat lemah saat ini, termasuk pada saat melaporkan atau menceritakan tentang pengalaman mereka saat itu. Apakah ini sudah mulai dilakukan atau masih menunggu Pak informasi atau respon dari pihak OCI atau Taman Safari dulu? Untuk yang terkait trauma dari para korban, ya, jadi yang kemarin datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PPPA. Jadi nanti kami akan membicarakan soal itu. Tapi lebih dari itu kan tentu saja kesediaan dari ibu-ibu yang kemarin datang kepada kami. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tapi ini kita lakukan semua secara paralel, Mbak. Jadi tidak perlu menunggu dari satu kemudian ke yang lain. Jadi itu pada saat yang sama juga kami mengupayakan untuk melakukan pendalaman di aspek-aspek lain, dan itu lagi terutama dari Taman Safari Indonesia. Dan sebetulnya kami senang, walaupun kami belum bertemu langsung, tapi pihak Taman Safari Indonesia kan sudah memberikan beberapa klarifikasi yang intinya menyebutkan bahwa perusahaannya itu sudah comply dengan sudah patuh dengan aspek-aspek penyelenggaraan bisnis yang baik itu loh ya. Tapi ya itu lagi, kami ingin memastikan bahwa itu benar terjadi, dan kalau itu terjadi ya bagus. Jadi selanjutnya menurut saya memang penting, ini juga yang kami sampaikan kemarin kepada para ibu-ibu yang datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Apakah mereka bisa berkomunikasi dengan pihak yang mereka adukan, karena kalau ada komunikasi menurut saya lebih baik diselesaikan. Jadi itu Pak, juga yang kemarin kami tanyakan kepada para pengacara ibu-ibu itu. Ya. Jadi supaya tidak berlarut-larut, supaya tidak kemana-mana. Baik Pak. Tapi kami ingin, karena yang paling penting ini soal penyelesaiannya. Jadi kami juga ingin memastikan itu, ya, yang paling penting semua upaya itu harus diarahkan pada upaya penyelesaian, ya, supaya mereka yang mengaku sebagai korban itu mendapatkan hak-haknya, dan juga pihak Taman Safari Indonesia juga tidak didiskreditkan kalau memang mereka benar. Baik, solusinya ke sana, tidak ke sana kemari. Ya. Kami nantikan segera kelanjutan penyelesaian kasusnya. Terima kasih Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Mugianto atas waktunya. Salam sehat, selamat beraktivitas Bapak, selamat malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Sore. Mengawali segmen pamungkas, kami akan menginformasikan 3 berita utama pilihan redaksi Sindo Sore. Kericuhan terjadi jelang dimulainya sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Kamis pagi. Kericuhan dipicu dari tudingan pihak Hasto yang menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang. Namun orang-orang tersebut menolak disebut penyusup dan melawan karena mereka dilarang menyaksikan persidangan. Untuk menghindari aksi yang tidak diinginkan, mereka pun kemudian langsung digiring keluar. Keributan tidak berhenti di dalam ruang sidang. Harga emas antam logam mulia hari ini kembali mencetak rekor usai naik Rp32.000 atau semakin mendekati level Rp2 juta per gramnya. Per 17 April, harga emas naik Rp32.000 menjadi Rp1.975.000 per gram. Kenaikan harga ini membuat emas mendekati level Rp2 juta per gramnya. Dalam sepekan terakhir, pergerakan emas antam terpantau berada di rentang Rp1.846.000 hingga Rp1.975.000 per gram. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pertemuan antara kedua Menteri Luar Negeri ini terjadi pada tanggal 16 April 2025. Keduanya bertemu untuk membahas sejumlah isu ekonomi dan geopolitik, salah satunya adalah terkait tarif impor Amerika Serikat. Indonesia pun mengundang Amerika untuk berinvestasi di sektor mineral kritis seperti nikel.
Menlu Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri pertama ASEAN yang diterima Menlu Amerika di Washington DC. Aku mempunyai anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul ke publik. Lisa mengklaim berpacaran dengan RK dan mengaku sempat diberi sejumlah uang oleh RK untuk menggugurkan kandungannya. Model majalah dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik. Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui pesan di Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Lisa mengeklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Lisa juga menyebut sempat dikirimi uang oleh RK agar bersedia menggugurkan kandungannya. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa Kak? Awal 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya. Itu hubungannya udah pacaran nih gitu saat itu. Di Windar Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang tuh ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup. Karena saya tidak bisa kerja karena badan sudah hamil. Gitu. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. 100% yakin. Usai kemunculan Lisa Mariana di depan publik, kuasa hukum Ridwan Kamil buka suara. Tim kuasa hukum RK menyebut apa yang disampaikan oleh Lisa terkait skandalnya dengan Ridwan Kamil merupakan gosip murahan dan sesat. Menganggap itu gosip-gosip ya. Gosip-gosip murahan dan gosip-gosip yang sesat gitu loh. Kenapa? Kan Pak RK sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak pernah berhubungan dengan apapun dengan yang namanya LM. Itu jelas. Sehingga bagaimana mungkin apa yang disampaikan tadi gitu loh. Jadi sekali lagi kami membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh LM dan kuasa hukumnya.
Tentunya ada upaya-upaya hukum yang kami akan lakukan. Tentunya sudah nanti akan kami sampaikan langkah-langkahnya. Sampai saat ini semuanya dalam kondisi kami siap untuk melakukan langkah-langkah itu gitu loh. Jadi dalam waktu dekat tentunya akan kami lakukan upaya-upaya hukum yang akan kami sampaikan kepada masyarakat nanti, Mbak. Tentu itu postingan-postingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami sampaikan bahwa Pak RK itu tidak bertanggung jawab terhadap postingan-postingan, komentar-komentar yang muncul dari akun tersebut gitu loh. Jadi kami duga memang itu akun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Mbak. Pemirsa, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.